Selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini kita akan memulai perkuliahan pertama. Sesudah dalam perkuliahan beberapa hari yang lalu telah dijelaskan mengenai dasar-dasar dari perkuliahan komputasi geodetik. Pada perkuliahan hari ini, saya akan menjelaskan bagian yang paling awal, yaitu bagian pendahuluan terkait dengan komputasi geodetik. Saya akan jelaskan mengenai aturan, mekanisme perkuliahan, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dosen pengampu dari perkuliahan ini. Kemarin sudah ditampilkan sebetulnya, sudah dijelaskan, tetapi slide-nya belum muncul dengan sempurna. Nah, ini adalah semua dosen pengampu perkuliahan hari ini, dan pastikan Anda masuk ke perkuliahan yang benar ya. Anda masuk ke kelas 5, yaitu dengan saya Irwan Melano, dan bidang saya yaitu geodesi gempa bumi. Jadi saya membahas aplikasi metode geodesi untuk keperluan memahami fenomena kebumian, khususnya gempa bumi. Bidang yang lain juga selain geodesi gempa bumi, saya pun dalam beberapa tahun terakhir banyak melakukan riset terkait dengan mitigasi bencana. Baik, adapun dalam pertemuan hari ini saya akan membahas 3 hal, jadi pastikan Anda memahami ketiga hal tersebut. Nanti di bagian akhir akan saya berikan tugas untuk menjamin bahwa Anda memahami ketiga hal yang ingin dijelaskan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai aturan dan mekanisme perkuliahan. Perkuliahan ini direkam, nanti Anda bisa menonton kembali rekamannya. Kemudian yang kedua adalah memahami materi, outcome dari komputasi geodetik. Jadi Anda paham apa itu komputasi geodetik. Mungkin ini baru pertama kali dalam selama Anda kuliah di ITB ya, Anda kemudian memahami ada perkuliah namanya komputasi geodetik. Anda mungkin bertanya-tanya, apa sih yang dipelajari dalam komputasi geodetik? Nah, itu yang akan dijelaskan dalam perkuliahan hari ini. Sehingga setelah beres perkuliahan, Anda akan tahu, oh, komputasi geodetik itu belajar apa gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya jelaskan dalam perkuliahan singkat di hari ini. Dan kemudian nanti ada materi yang ketiga, yaitu penjelasan awal mengenai sistem persamaan linear. Detail persamaan linear akan dijelaskan dalam perkuliahan minggu depan, tetapi terkait dengan manfaat, apakah sistem persamaan linear, itu akan dijelaskan dalam perkuliahan hari ini. Pastikan ketiga hal ini Anda pahami pada perkuliahan hari ini. Kalau tidak paham, berarti nanti di bagian akhir sesi Anda dipersilakan untuk bertanya. Saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai aturan tata tertib dari perkuliahan. Yang pertama bahwa perkuliahan sebagian besar akan menggunakan Zoom. Mungkin ada beberapa kesempatan kita menggunakan Teams juga, tetapi berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan hasil survei, Zoom itu biasanya lebih ringan dan menjamin sedikitnya persoalan terkait dengan kualitas dari jaringan, kualitas dari beban internet. Kabarnya Teams itu 2 kali lipat lebih berat daripada Zoom. Nah, kemudian link dari Zoom nanti akan dikirimkan melalui Teams ataupun lewat grup WhatsApp, ataupun Anda bisa reminder ke saya sehari sebelumnya apabila saya belum mengirimkan link dari Zoom untuk perkuliahan. Dan terkait waktu perkuliahan, kita akan perkuliahan di hari Senin pukul 7 sampai pukul 9, kemudian pukul 10 sampai pukul 11. Nah, kemudian absensi perkuliahan itu ada di CX, dibuka selama perkuliahan. Jadi Anda mungkin sambil hadir di perkuliahan, Anda bisa mulai membuka CX, Anda daftarkan, Anda declare bahwa Anda hadir, dan apabila seandainya Anda terlewat untuk absen, mohon hubungi saya, nanti saya masukkan secara manual. Kemudian bahan perkuliahan hari ini itu akan saya simpan di MS Team, dan juga akan disimpan di fvtb19.kuliah.itb.ac.id. Tetapi untuk FITB 19 ini proses updatingnya lebih lama. Jadi yang MS Team mungkin itu lebih sering. Jadi setelah beres perkuliahan atau sebelum perkuliahan saya upload ke MS Team. Anda bisa melihat. Dan juga mungkin video ini nanti akan saya simpan di YouTube perkuliahan. Baik, itu mungkin menjelaskan tata tertib perkuliahan. Nah, ini terkait dengan penilaian. Jadi di setiap akhir dari perkuliahan Anda akan diberikan tugas.
Tugas untuk tugas kali ini itu disimpan dalam Anda bisa mengisi di dalam office form. Jadi Anda mengisi, ada 3 pertanyaan, Anda tinggal mengisi, nanti datanya terkirim ke saya. Yang jangan lupa mengisi nama dan NIM sehingga kemudian saya bisa mengkoleksi tugas Anda. Kemudian nanti akan diberikan kuis diberikan berkala, tidak terjadwal, jadi nanti ada waktu-waktu, kemudian kuis diberikan, kemudian UTS dan UAS kalau ini sudah terjadwal. Kemudian ada aspek lain dari penilaian kehadiran, jadi saya consider kehadiran. Jadi tidak berarti bahwa apabila Anda kurang hadir, Anda tidak berhak UTS atau tidak berhak UAS. Tetapi saya akan melihat konsistensi Anda untuk hadir di perkuliahan, karena ada korelasi biasanya positif antara kehadiran dengan prestasi yang Anda dapatkan selama perkuliahan. Jadi saya sangat memberikan atensi terhadap kehadiran. Kemudian keaktifan pun saya berikan atensi, jadi mereka yang aktif bertanya, saja menjawab tugas, menyelesaikan tugas, itu mendapatkan poin lebih. Termasuk keaktifan itu peran Anda dalam perkuliahan, inisiatif, penggunaan bahasa itu pun menjadi perhatian. Dan juga penghargaan terhadap waktu. Jadi saya sangat menghargai apabila Anda hadir dalam perkuliahan online ini tepat pada waktu dan juga effort, usaha. Jadi saya juga sangat menghargai, walaupun mungkin Anda bingung, tapi apabila Anda berusaha, itu akan saya berikan poin lebih. Saya akan masuk ke materi-materi dari perkuliahan. Jadi di dalam rencana perkuliahan kita selama 14 minggu ya. Nanti di minggu ke-8 kita akan ada UTS. Apabila Anda perhatikan dari materi ini, Anda bisa baca materi-materi ini, tetapi Anda bisa menemukan benang merah dari materi ini. Sebenarnya materi ini berbicara mengenai, yang pertama adalah sistem persamaan linear, yang kedua bicara matriks. Zaman saya kuliah dulu, nama perkuliahan ini adalah matriks, ruang, dan vektor. Textbooknya sama, Howard Anton. Jadi, tetapi dengan edisi yang lebih baik. Jadi, perkuliahan ini membahas mengenai matriks dan kemudian penyelesaian dari persoalan matriks dengan menggunakan sistem persamaan linear. Jadi urusannya itu. Jadi persoalan mengenai, jadi yang pertama berbicara, Anda bisa perhatikan dalam 3 minggu pertama kita mereview sistem persamaan linear. Kemudian sesudah itu, kira-kira 4 minggu selanjutnya kita bicara mengenai matriks. Operasi matriks, inverse matriks, determinan, matriks adjoint, bagaimana melakukan dekomposisi dalam matriks dengan metode dekomposisi LU, lower upper dekomposisi, dan metode Cholesky. Jadi sebelum UTS itu kita akan bicara 2 hal, yaitu sistem persamaan linear dan matriks. Dan itu sebetulnya seluruhan cerita dari komputasi geodetik. Jadi kalau ada orang nanya, apa sih komputasi geodetik itu? Maka jawaban yang paling sederhananya adalah matriks dan sistem persamaan linear. Di dalam perkuliahan bidang yang lain, misalnya di sipil, mungkin mereka menyebutnya MAVEK ya. Kemudian di matematik mungkin menyebutnya dengan matematik lanjut ataupun yang lain sebagainya. Tetapi sebenarnya mungkin Anda akan menemukan benang merah dari perkuliahan kita apabila Anda punya teman-teman di fakultas lain ataupun di prodi yang berbeda, membahas hal yang sama, yaitu membahas mengenai matriks dan sistem persamaan linear. Jadi, dan itu akan memberikan pengetahuan umum yang bermanfaat pada saat Anda belajar bidang yang lain. Tentu saja ini akan sangat bermanfaat pada saat Anda mengikuti perkuliahan lanjut di geodesi, tetapi ilmu ini sangat dasar dan digunakan di berbagai macam bidang. Dalam bidang kita namakan sebagai komputasi geodesi. Nah, begitu masuk sudah UTS, jadi pada saat UAS, baru Anda bisa melihat kita membahas aplikasi dari matriks dan sistem persamaan linear dalam bidang geodesi. Jadi dalam minggu-minggu awal sebelum UTS itu fokusnya 2 hal, matriks dan juga sistem persamaan linear. Sesudah UTS itu aplikasinya untuk keperluan bidang geodesi. Jadi mudah-mudahan Anda bayangkan mindset dalam kepala Anda begitu mendengar komputasi geodetik, isinya adalah matriks, sistem persamaan linear, dan aplikasinya dalam bidang geodesi.
Ini yang saya harapkan Anda pahami. Walaupun nanti ada beberapa tambahan, yaitu membahas mengenai eigen, vektor eigen. Nah, sebetulnya ini pun mungkin sebagian akan mulai dibahas sebelum UTS. Tetapi nanti secara khusus nilai eigen dan vektor eigen diberikan di bagian akhir untuk memberikan konteks pemahamannya dengan persoalan geodesi. Baik. Kemudian, lantas buku apa yang digunakan dalam perkuliahan ini? Nah, buku yang digunakan dalam perkuliahan ini ada 2 textbook. Yang di sebelah kiri adalah textbook yang utama, yaitu tadi saya jelaskan, yaitu Elementary Linear Algebra. Ini Howard Anton dan Chris Roris. Ini buku yang sangat klasik, sekarang sudah edisi ke-11. Bahasa Indonesianya pun ada, Anda bisa pinjam di perpustakaan versi bahasa Inggris ataupun versi bahasa Indonesianya. Hanya perpustakaan sekarang masih tutup ya. Dan kemudian ini buku yang kedua, yang di sebelah kanan, ini buku tambahan. Tapi buku ini digunakan di banyak perkuliahan dasar lainnya di geodesi. Jadi saya sangat menyarankan buku kedua, Numerical Method for Engineers. Ini pun Anda miliki karena nanti banyak perkuliahan lain menggunakan buku yang kedua yang berwarna biru. Jadi buku yang sebelah kiri adalah buku wajib. Jadi semua tugas, semua kuis, UTS, UAS itu diambil dari buku yang sebelah kiri. Kecuali mungkin nanti ada buku tambahan yang aplikasi geodesinya. Belum saya munculkan, nanti akan saya jelaskan sebelum sudah UTS. Nah, buku yang kedua itu buku yang tambahan tetapi bermanfaat untuk Anda pahami pada saat nanti digunakan di perkuliahan yang lain. Jadi buku kedua ini penting juga. Baik, itu mudah-mudahan memberikan gambaran ya kepada Anda apa isi dari komputasi geodetik, bicara mengenai apa. Jadi Anda bisa membayangkan dalam beberapa minggu ke depan hal apa yang akan Anda hadapi, apa yang akan Anda pelajari dari buku komputasi geodetik, dari perkuliahan komputasi geodetik. Baik, saya akan teruskan mengenai dasar-dasar komputasi geodetik. Saya sekarang akan mulai masuk ke bagian materinya. Jadi komputasi geodetik memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang kebumian modern. Jadi kalau isi dari metodologi dalam bidang kita, bicara teknologi apapun, misalnya GNSS, remote sensing, GIS, dalam bidang geospasial, geomatics, atau bidang apapun, maka ada core dari ketiga metode dasar tersebut, yaitu mathematics, computer science, dan physics. Dan core yang 2 dari 3, yaitu mathematics dan computer science, itu memerlukan pemahaman mengenai komputasi. Komputasi geodetik secara khusus, yaitu mengenai matriks dan sistem persamaan linear. Anda akan paham nanti bahwa ketika bicara GNSS, maka persamaan untuk menentukan posisi dalam GPS, hakikatnya adalah menyelesaikan sistem persamaan linear. Anda bicara mengenai analisis data citra satelit dalam remote sensing, misalnya menganalisis menggunakan data INSAR misalnya. Sekarang yang saya sedang lakukan dengan mahasiswa saya di Palu misalnya, memahami gempa Palu 2018, mengolah data citra, pada hakikatnya adalah menyelesaikan sistem persamaan linear. Dalam GIS misalnya, kita overlay banyak data untuk menentukan lokasi terbaik untuk pengungsian. Jadi mungkin beberapa contoh banyak menggunakan bidang saya, yaitu kebencanaan. Lokasi pengungsian yang terbaik ditentukan berdasarkan menggunakan sistem persamaan linear. Dan di dalam sistem persamaan linear, dalamnya adalah matriks. Jadi core dari semua proses, dari banyak proses perhitungan dalam bidang kita adalah penyelesaian matriks dengan menggunakan sistem persamaan linear. Misalnya transformasi koordinat, masalah datum mungkin nanti Anda akan belajar kemudian, basis data, menghitung pengaruh atmosfer, menghitung banyak hal, pada hakikatnya adalah menyelesaikan sistem persamaan linear, dan itu yang akan kita bahas dalam perkuliahan komputasi geodetik. Jadi perkuliahan ini sangat teoritis, tetapi memberikan bekal penting untuk keperluan pemahaman praktis Anda di masa depan. Jadi suatu saat kalau Anda sudah bekerja, misalnya menjadi pengambil keputusan di perusahaan swasta ataupun instansi, mungkin Anda tidak akan tertarik lagi untuk membaca buku Howard Anton gitu ya. Tetapi
pengetahuan yang Anda dapatkan sekarang mudah-mudahan memberikan pemahaman untuk pada saat Anda suatu saat harus mengambil keputusan. Jadi ini kesempatan yang baik untuk belajar textbook ini gitu ya. Karena kapan lagi Anda belajar textbook ini kecuali kalau ikut kuliah gitu. Kalau nggak ikut kuliah kan ngapain juga baca textbook gitu ya. Jadi ini coba dipelajari dengan sangat serius karena bermanfaat. Tidak hanya untuk keperluan bidang kita, suatu saat apabila Anda belajar hal yang lain pun, pengetahuan yang Anda dapatkan dalam komputasi geodetik, khususnya matriks dan linear algebra, itu sangat bermanfaat. Kenapa sangat penting? Dijelaskan dalam sebuah grafik yang sederhana. Mungkin Anda pernah mendengar grafik ini dalam versi yang berbeda. Satu hal yang menarik dari bidang kita, dan itu yang membuat saya tertarik untuk belajar bidang geodesi dan geomatika, yaitu kita mencoba memahami persoalan nyata di bumi. Itu menurut saya yang sangat unik dari bidang kita. Berbeda dengan bidang yang lain, persoalannya tidak real gitu ya. Ada beberapa juga yang real. Tapi kalau persoalan kita sangat real. Kita, kalau bidang saya misalnya mencari di mana lokasi magma di Gunung Sinabung gitu ya. Itu real sekali. Kantong magma di Gunung Sinabung itu di kedalaman berapa jumlahnya, seberapa besar, dan kapan potensi meletus di masa depan. Itu real problems. Dan untuk menyelesaikan persoalan yang real tersebut, maka kita harus mendekatinya dengan menggunakan model matematik. Jadi persoalan yang real kita dekati dengan model matematik. Jadi kita harus mencari sebuah model matematik terbaik yang mewakili persoalan kita, dan sesudah itu kemudian kita selesaikan persoalan dalam model tersebut, dan kemudian harapannya kita bisa mendapatkan solusi yang sesungguhnya untuk persoalan yang real world tersebut. Jadi menarik sekali. Persoalannya real dimulai dengan membuat model, kita selesaikan dalam domain model, dan setelah itu kemudian menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat model tersebut? Bagaimana membuat model yang mewakili kondisi yang nyata? Model yang terbaik adalah model yang paling simpel. Dan kemudian banyak model dibangun dari persamaan linear. Begitu persamaannya linear, maka kemudian solusinya dibuat dengan cara matriks, maka komputasinya dilakukan secara numerik, maka kemudian kita bisa selesaikan dengan menggunakan pemrograman melalui komputer. Bagaimana kalau modelnya tidak linear? Banyak sekali model yang tidak linear. Tetapi model yang tidak linear bisa disimplifikasi atau di breakdown menjadi beberapa kombinasi model yang linear. Jadi serumit apapun model yang tidak linear, kemudian kita bisa selesaikan dengan cara linear. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat simplifikasi model yang tidak linear menjadi model yang linear. Kita sebut linearisasi. Melinearkan suatu kondisi yang tidak linear menjadi sebuah persamaan yang linear yang kemudian penyelesaiannya bisa kita lakukan dengan cara sederhana. Itu adalah core dari bidang kita. Core dari bidang kita secara matematis adalah kita membuat sebuah model yang menjelaskan kondisi di alam ke dalam model matematis dan menyelesaikan model tersebut. Dengan menyelesaikan model tersebut, kita berharap kita berkontribusi dalam penyelesaian dunia nyata tersebut. Jadi Anda mungkin pernah melihat slide ini berkali-kali di dalam banyak perkuliahan, tetapi yang ingin saya ceritakan bahwa ada tambahan yang saya berikan, bahwa ada poin yang di sebelah kanan ini, sistem persamaan linear, yang kemudian sebagai dasar pembentukan sebuah model matematik. Dalam model kita sering berhadapan dengan model matematik yang berada di domain spasial. Jadi kemampuan matematik kita, kemampuan computer science kita, kemudian kita representasikan dalam sebuah model spasial yang kita gunakan untuk menyelesaikan banyak sekali persoalan di dalam bidang kebumian ataupun masalah persoalan lain. Jadi di bagian paling utama, bagian core, bagian tubuhnya itu adalah model. Akarnya adalah kemampuan kita matematik, kemampuan komputasi geodetik yang sekarang kita pahami. Di dalamnya ada sistem persamaan linear dan matriks, pemrograman. Ini yang kemudian Anda bisa belajar dari perkuliahan-perkuliahan yang lain. Selain itu kondisi fisisnya, ini Anda pun harus paham juga kondisi fisisnya.
Itu yang menjadi akar, dan kemudian batang yang paling utamanya adalah spasial model. Kemampuan untuk memodelkan kondisi alam ke dalam sebuah persamaan matematik. Dan apa isinya? Itu adalah sistem persamaan linear, isinya adalah matriks. Dan itu yang akan kita pelajari dalam perkuliahan kita hari ini. Baik. Dan sistem persamaan linear digunakan dalam banyak sekali aplikasi. Jadi sistem persamaan linear atau model linear itu digunakan di banyak sekali aplikasi. Mungkin Anda bisa bertanya, apa sih sistem persamaan linear? Apakah model linear itu? Yaitu bisa dijelaskan dengan sederhana, yaitu sekumpulan persamaan ataupun polinomial derajat 1. Anda bayangkan sangat sederhana sekali, X ditambah Y, misalnya 2X tambah 3Y dan sebagainya, yang terdiri dari beberapa variabel. Jadi sistem persamaan linear atau model linear adalah sistem persamaan yang kemudian memiliki polinomial derajat 1 yang terdiri dari beberapa variabel yang digunakan untuk menyelesaikan banyak sekali aplikasi. Misalnya pemetaan, memindahkan informasi dari bumi menjadi sebuah model spasial, menjadi peta misalnya. Untuk melakukan prediksi kondisi cuaca, reaksi kimia, Anda masih ingat persamaan stokiometri misalnya, itu bicara mengenai persamaan linear. Analisis deformasi tektonik gempa bumi, itu bidang saya. Dalam bidang ekonomi misalnya, dalam sistem persamaan yang tidak linear, non-linear. Jadi banyak sekali persoalan itu tidak linear. Di alam itu sering tidak linear, tetapi kita selesaikan dengan pendekatan linear. Nanti kita akan bahas dalam perkuliahan yang lain, bagaimana sesuatu yang tidak linear kita paksakan menjadi linear, dan kita bisa cari solusinya dengan mudah dengan menggunakan bantuan matriks. Ini contoh dari bagaimana sistem persamaan linear memberikan impact yang sangat luar biasa. Misalnya pemenang hadiah Nobel, ini tahun berapa ya? Pemenang hadiah Nobel dalam bidang matematik disebut dengan Stigler-Diet Problems. Nobel dalam bidang ekonomi. Jadi kemudian Stigler itu menyelesaikan persoalan menentukan makanan. Jadi ini cerita di Perang Dunia Kedua ya. Kombinasi makanan bagi tentara yang paling sehat tapi paling murah. Ini persoalan klasik dalam bidang teknik industri. Mereka ada juga persoalan mirip dengan ini, yaitu traveling salesman gitu ya. Bagaimana menentukan jarak terbaik yang kemudian paling efisien, paling cepat tapi ongkosnya paling murah. Ini adalah contoh klasik dari menyelesaikan sistem persamaan linear. Dalam kasus ini kemudian Stigler mengajukan dari 77 pilihan kombinasi nutrisi yang paling sehat dan menemukan 9 nutrisi terbaik buat tentara yang kalorinya paling baik, proteinnya paling baik, vitamin C-nya paling baik, tapi harganya paling murah. Dan akhirnya ditemukan gitu ya, gabungan antara tepung gandum, ada hati ayam, kubis, bayam, kacang merah yang harganya hanya kurang dari $40 dalam setahun tapi sehat gitu ya. Ini contohnya. Dan itu rumit sekali proses numeriknya, perhitungannya, tetapi kemudian menyelesaikan persoalan real. Ini contoh persoalan real, dibuat model matematiknya, sistem persamaan linear, diselesaikan sistem persamaan linearnya dengan komputasi menggunakan matriks, maka kemudian bisa menyelesaikan persoalan yang realnya. Ini persoalan real juga, ini kami selesaikan, ada beberapa mahasiswa, termasuk seorang mahasiswa S3, menyelesaikan di mana sih lokasi kantong magma di Gunung Sinabung berdasarkan data GPS yang kita amati, misalnya. Jadi kita, apakah kantong magma ada di kedalaman di bawah 5 kilo, satu yang besar, ataukah ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih kecil tapi lebih dalam di kedalaman 15 kilo, kantong yang kedua, atau mungkin ada yang lain, kedalaman 25 kilo, ataukah kombinasi keduanya, kombinasi kantong magma 1 dan 2, atau 2 dan 3, atau kombinasi 1, 2, dan 3, atau misalnya kombinasi 1 dan 3. Ini adalah contoh dari persoalan sistem persamaan linear yang menjadi inti dari perkuliahan komputasi geodetik. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Apabila Anda pertanyaan, saya persilahkan. Saya akan unmute. Anda bisa bertanya dengan raise hand. Anda bisa mengetik pertanyaan di bagian chat, ataupun Anda bisa bertanya secara langsung.